Halo teman-teman, kembali bersama saya. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang perpajakan. Ya. Berdasarkan perpajakan, secara pajak pada tahun 3000 sebelum Masehi, ada tahun 1600 setelah Masehi, tahun 1900 tahun kedua. Definisi pajak ya. Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dilaksanakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal kontrak prestasi yang langsung dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Profesor Dr. Rahmat Simundo SH, iuran kepada negara menurut ketentuan perundang-undangan tanpa dapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan pada tujuan untuk digunakan membiayai pengeluaran publik sehubungan dengan tugas negara menurut Profesor B.J.A. Andriani. Untuk pajak, iuran pajak kepada kas negara berdasarkan undang-undang tanpa kontrak prestasi dari negara secara langsung digunakan untuk membiayai negara. Fungsi pajak ada fungsi anggaran, ada fungsi pengatur. Kedudukan hukum pajak, hukum perdata, hukum individu dengan individu lain, hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, ada hukum tata negara, tata usaha, pidana, pajak. Macam-macam hukum pajak, ada hukum pajak material, ada hukum formel. Di sini membuat hukum pajak material, membuat yang menerangkan objek pajak, sejak pajak, tarif, timbul dan harus utang pajak dan hubungan antara pemerintah dan WP. Membuat bentuk tata cara melaksanakan hak pajak material dan produser penetapan penghutang pajak, hak dan kewajiban. Cara penghutang pajak adalah syarat keadilan, yuridis, syarat ekonomi, syarat kesederhanaan. Cara penghutang pajak, transaksi, teori kepentingan, daya pikul, unsur objek, subjektif, teori bakti, akhirnya daya bakti di pasar. Timbulnya pajak terutang. Timbulnya pajak terutang mendapatkan beberapa langkah. Ada definisi pajak. Pajak terutang wajib dibayar oleh wajib pajak kepada pemerintah berdasarkan peraturan perpajakan. Sumber timbul pajak terutang. Pajak terutang dapat muncul dari berbagai sumber, antara lain transaksi penjual, penerima penghasilan, transfer aset. Waktu timbul pajak ada transaksi, ada akhir tahun pajak. Proses penghitungan pajak terutang, perhitungan pajak terutang meliputi identifikasi jenis pajak, penghitungan dasar pengenalan pajak, menetapkan tarif pajak. Pelaku dan pembayaran setelah pajak terutang, wajib pajak harus melaporkan pembayaran pajak tersebut sesuai dengan ketentuan dan tenggang waktu yang ditetapkan oleh pembayaran pajak. Pentingnya membayar pajak terutang. Harus membayar pajak. Membayar kapan dan bagaimana pajak terutang sangat penting untuk keputusan pajak. Memastikan bahwa pajak mematuhi keputusan perpajakan mereka secara tepat waktu. Merencanakan keuangan, membantu individu, perusahaan, dan merencanakan keuangan pengeluaran mereka. Menghindari sanksi, mengurangi risiko denda atau sanksi akibat tidak patuh. Jenis pajak penghasilan. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang vital untuk mendukung pembangunan dan penyediaan berbagai layanan publik di Indonesia. Jenis pajak dibedakan berdasarkan sifatnya, cara pemungutan dan membagi pemungutannya. Ada jenis pajak bersifatnya, pajak digolongkan menjadi dua jenis, ada subjek dan pajak subobjek. Ada pajak subjek, itu menentukan besar pajak berdasarkan kondisi atau karakteristiknya subjek atau objek yang pajak. Contohnya pajak warisan, hadiah, atau pajak yang mungkin diterapkan pada kelompok tertentu. Pajak objek, penentuan besar pajak tersebut objek atau karakteristik tertentu terkait dengan karakteristik. Contohnya pajak PPh, pajak PPN, dan PBB. Jenis pajak berdasar pemungutannya ada pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung, jenis pajak dikenakan secara langsung ada individu atau jenis yang membayar pajak ini tidak dapat dipindahkan ditanggungjawabkan oleh orang lain. Contohnya pajak PPh, pajak langsung karena pembayaran pajak langsung adalah individu atau badan usaha yang memperoleh penghasilan. Pajak bumi dan bangunan. Pajak tidak langsung jenis pajak dapat dipindahkan ditanggung oleh pihak lain yang konsumen atau pintu pelanggan. Contohnya pajak PPN adalah
Bagaimana contoh pajak langsung? Karena perusahaan yang dikenakan PPN pada produk atau jasa dijual dapat merusakan kepada konsumen dengan harga naik harga. Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya. Selanjutnya, jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya dibagi menjadi dua kategori, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikenakan dikelola oleh pemerintahan pusat. Suatu negara dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Adanya contoh pajaknya PPH, PPN, PPNB, atau PBB. Pajak daerah dikenakan oleh pemerintah setempat, satu kota atau kabupaten. Contoh pajak provinsi, ada pajak kendaraan bermotor, biaya balik dalam kendaraan, pajak bahan bakar kendaraan, pajak pemukiman, pajak rokok, pajak kabupaten atau kota, hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, penerangan bukan logam atau bantuan, parkir, air tanah, sarang perwalat bumi, bangunan berdasarkan perkotaan, biaya perolehan atas tanah dan induk bangunan. Contoh jenis pajak pusat dan pajak daerah. Baik pajak pusat maupun daerah bersinergi dalam pembangunan Indonesia secara nasional, dari ujung barat ke ujung timur, serta dari utara ke selatan. Pembangunan nasional berjalan dengan baik jika sesuai dengan perintah pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Pajak PPH merupakan salah satu jenis pajak yang paling umum di Indonesia karena penghasilan yang diterima oleh individu dan badan usaha. PPH terbagi menjadi kategori atau PPH pribadi yang dikenakan pada pasal 21, baru pasal 20 dikenakan pada pasal karyawan. Baru ada PPH badan yang dikenakan pada badan usaha. Pajak pertambahan nilai PPN adalah pajak konsumen yang dikenakan pada setiap tahap produksi di barang dan jasa. Ada PPN umum sebesar 11%, tapi barang PPN yang jasa dikenakan tarif lebih rendah bahkan lebih tinggi. Ini ada pajak penjualan barang mewah. Nah, ada pajak yang dikenakan pada penjualan barang mewah yang menggunakan meliputi kendaraan bermotor biasa dan barang lainnya. Tarif PPNB berbeda-beda tergantung pada jenis besar dan barang yang properti. Pajak bumi atau disebut dengan PBB. PBB pajak yang dikenakan atas pemilikan tanah dan bangunan. PBB untuk mengendalikan pemakaian lahan yang memotivasi pemilik tanah untuk memberikan secara produksi. Tarifnya ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan nilai properti dan lokasinya. Biaya perolehan hak atas tanahnya dikarenakan seperoleh hak atas tanah bangunan seperti pada saat dijual properti. Tarifnya ditambah berdasarkan nilai transaksi, hubungan keluarga dan pengembalian. Pajak hotel nih, ada pajak hotel dikenakan pada penyediaan jasa akomodasi atau penginapan. Tarif pajak hotel bersifat tergantung pada kualifikasi tarif kamar yang ditetapkan oleh penyelenggara. Ada pajak restoran. Nah, restoran juga punya pajak. Dikenakan pada kegiatan usaha restoran penjualan makanan minuman. Tarif pajak restoran bervariasi dihitung berdasarkan omset penjualan. Pajak PBB. Kita mari mengenal sedikit tentang PBB, pajak bumi dan bangunan. Sebuah usaha berarti yang pasti merupakan sebagai pusat operasi untuk biaya suatu usaha tersebut. Pada dasarnya, sebuah perusahaan membutuhkan biaya pengeluaran anggaran bisnis dan atau usahanya dapat berjalan lokasi tersebut secara legal secara hukum. Sebagai perusahaan yang terdiri lokasi tersebut wajib membayar gedung tanah yang dibangun kejadian usaha meliputi PBB. Pajak bumi dan bangunan merupakan sebuah biaya yang harus disetor atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seorang ataupun badan. Karena pajak bumi dan bangunan kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari kadar pajak bumi dan bangunan yang ada. Objek dan subjek PBB. Objek PBB sendiri merupakan tanah atau bangunan tersendiri dipungut berupa sawah, ladang, kebun tanah, perkarangan, tambang. Sedangkan objek PBB rumah, tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat pemerintahan, pagar mewah, kolam renang, jalan tol. Definisi pajak bumi dan bangunan merupakan berbeda tapi secara sah dan nyata untuk membahas atas bumi.
masuk PBB adalah tidak setiap tanah atau bangunan dapat menjadi objek dalam pajak bumi dan bangunan. Ada beberapa juga termasuk dalam objek itu kok berdasarkan pembangunannya, yaitu sosial, ibadah, kesehatan, budaya, pendidikan, dan sejarah. Dipergunakan oleh pemerintahan negara dan termasuk sosial kedutaan. Nah, nyampe sini aja teman-teman, ada kesimpulan perpajakan dan komponen sosial dan sistem keuangan negara berfungsi sebagai sumber pendapatan untuk mendanai layanan publik dan infrastruktur dengan membedakan antara pajak langsung dan tidak langsung. Kita dapat memahami berbagai pajak berperan distribusi kekayaan dan stabilitas ekonomi. Meski memiliki banyak manfaat, transaksi tersebut menghindari pajak dan hubungan antara transaksi harus diatasi agar sistem perpajakan dapat berjalan secara adil dan efisien. Pengelolaan yang baik dan meningkatkan kebutuhan masyarakat dan kepercayaan terhadap pemerintah. Terima kasih untuk teman-teman, jangan lupa bayar pajak. Dadah.